Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kayak TV gitu. Yang saya hormati Bapak Robin, salam yang saya hormati Ketua DKM Pak Ahmad Mauli, saya hormati juga Sekretaris Jenderal Pak Joni. Maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saudara-saudara saya berbahagia dunia dalam waktu Islam di mana dunia ini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sa'imin was-sa'imat. Kalau dimaksud itu berarti YouTube ini YouTuber. Kalau masuk Zoom ke Zoom ini Zoimat Zoomiat. Hari ini temanya berat. Hukum keluarga Islam di Indonesia. Jadi saya bawa buku sebenarnya menarik dari Indonesia. Kenapa tema ini yang tepat? Ini tema ini sebenarnya normal kita hadapi sehari-hari, tapi kadang-kadang kita agak kurang perhatikan saja. Kenapa? Pertama yang ingin disampaikan, dalam hukum Islam itu kan penetapan hukum itu ada step-stepnya, ada tingkatannya. Rujukan hukum Islam itu apa? Istimbatul hukum Islam, istilah al. Jadi kita ngambil hukum itu dari Al-Quran. Kemudian di bawah Al-Quran itu bisa hadis. Di bawahnya lagi ada ijma, qiyas, istisna, macam ada beberapa tingkat. Kalau ada di atasnya ada di bawah, lagi di bawah. Nah, kita hari ini mungkin memang rujukannya Al-Quran, rujukannya memang sunnah hadis, rujukannya ijma, qiyas dan lain-lain. Tapi ada yang menarik di Indonesia. Indonesia ini kan secara umum kita ini mazhabnya Syafi'i secara umum. Ada yang berbeda-beda juga, tidak ada yang salah dengan mazhab itu. Tapi ada sesuatu hal yang menarik di Indonesia. Indonesia ini kaya sekali. Indonesia ini banyak bertaburan fatwa, banyak bertaburan hasil-hasil ijtihad selain mazhab tadi. Misalnya MUI sering mengeluarkan fatwa MUI. NU melalui forumnya, namanya forumnya Bahasul Masail, itu mengeluarkan juga fatwa-fatwanya. Muhammadiyah dengan forumnya di Majelis Tarjih juga mengeluarkan fatwa-fatwanya. Prinsip fatwa itu mengikat pada orang yang menundukkan dirinya kepada si pengeluar fatwa. Jadi kalau kita mengakui MUI sebagai salah satu lembaga yang kita anggap bisa menjadi pemberi tuntunan dalam hukum, maka kita mengikuti fatwa MUI. Jadi banyak orang juga tidak begitu. Misalnya MUI mengeluarkan fatwa haram hukum riba. Tapi ya kan sebagai kita tetap aja riba juga. Gitu. Tapi prinsip fatwa itu dia tidak mengikat. Jadi MUI mengeluarkan fatwa, belum tentu semua orang ikut. NU mengeluarkan fatwa, belum tentu semua ikut. Muhammad yang mengeluarkan fatwa, mereka anggota Muhammad itu belum tentu semua ikut. Prinsipnya fatwa itu dia menentukan diri apa enggak. Itu prinsip salah satu prinsip dari fatwa. Jadi ada yang ikut style ibadahnya, style muamalah NU, ada yang ikut style ibadah style Muhammadiyah, ada juga yang ikut dengan kajian hasil kajian hukum di MUI. Di Indonesia itu menarik. Indonesia itu kalau kita bahasakan, Indonesia itu punya mazhab sendiri. Mazhab Indonesia di luar, dalam tanda kutip di luar ya, tapi dia mirip sebenarnya. Di luar Syafi'i, Hambali, Hanafi, di luar itu kita punya mazhab Indonesia. Sebagian orang menyebutnya ijma nasional, ijma ulama nasional Indonesia. Kenapa itu ada mazhab Indonesia? Mazhab Indonesia ini
bahasa saya, itu dikeluarkan pada tahun 91. Kenapa itu ada? Karena kita orang Indonesia kalau kawin itu harus diatur. Karena biar nanti efeknya kalau dia cerai ada akibat hukumnya jelas. Kalau dia punya anak, kewajiban hukumnya jelas. Kalau dia meninggal, kewajiban hukumnya jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau di Indonesia ini masih harus ada instrumen hukum terlibat. Jadi kawin itu ada mazhab Indonesianya, walaupun mirip sama ini, sama mazhab-mazhab lain. Selain hukum, selain perkawinan, ada waris, yang kemudian ada juga wakaf. Itu mazhab yang diatur di Indonesia secara spesifik. Ketiga kelompok itu digabungkan oleh ulama Indonesia, digabungkan oleh pemerintah Indonesia dengan nama kompilasi hukum Islam. Karena sudah diatur mazhab-mazhab itu, makanya pengadilan, lembaga negara juga harus mengikuti aturan itu. Nah, disitulah kelebihan mazhab Indonesia, negara terlibat dalam pengaturannya. Kalau mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan lain-lain itu, negara nggak terlibat, silakan aja. Nanti mau pakai gaya kawinnya begini, gaya wakaf begini, gaya waris begini, silakan. Itu mazhab-mazhab itu. Tapi negara nggak bisa terlibat. Jadi kalau udah dibagi waris, kalau dalam mazhab-mazhab itu selesai, urusan belum ada. Tapi kalau ketika mazhab Indonesia menggunakan kompilasi hukum Islam, kalian bersengketa selesaikan menggunakan instrumen negara, yaitu pengadilan. Nah, itu cukup gambaran kenapa hari ini kita akan bercerita tentang hukum keluarga di Indonesia. Ini cuma mengikat di Indonesia, walaupun substansinya mirip dengan hukum-hukum mazhab-mazhab global lainnya. Nah, saya ingin mengajak bercerita tentang itu dengan waktu 1 jam. Mungkin kita tidak mampu menghabiskan. Dia terdiri dari 3 bab utama: perkawinan, waris, dan wakaf. Tapi ini pengetahuan umum, kita sama-sama mengingatkan, bukan bagi saya lebih dahulu. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang mulai dari hukum perkawinannya, kalau perlu kita masuk ke hukum warisnya, kalau perlu kita masuk ke hukum wakafnya. Karena itu tadi, kalau ada masalah di 3 hal itu, di Indonesia ini negara bisa terlibat. Urusan kawin, ada masalah negara bisa terlibat, waris negara bisa terlibat, wakaf negara bisa terlibat. Beberapa hal kita masuk ke pembahasan pagi ini. Tapi kalau ada yang kurang jelas, kalau di forum-forum saya, jamaah silakan interupsi saja, potong saja kalimatnya, tanya langsung, nggak usah memutar. Kalau kan nggak kekurangan tidur kita. Jadi santai aja, ragu-ragu atau pengalaman di sekitar rumah, pengalaman di keluarga, langsung aja. Ada pertanyaan, saya langsung jawab. Kita mulai dari hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia ini harus dicatat. Harus. Bukan berarti kita nolak hukum siri dan nikah siri. Negara tidak menolak hukum siri dan nikah siri. Negara tidak ada urusan dengan nikah siri. Prinsipnya nikah itu sepanjang dalam penuh agama dan kepercayaannya sah. Tapi kalau menurut fikih Indonesia lagi, dalam tanda kutip fikih Indonesia, nikah harus dicatat. Kalau dalam hukum kita namanya bukan nikah, kawin. Jadi hukumnya hukum perkawinan. Kenapa harus dicatat? Tujuannya diantaranya tertib administrasi dan tertib hak dan tertib kewajiban. Jadi kalau nanti nikah dicatat oleh negara, oleh KUA, maka ketika pisah pun pencoretannya, dalam bentuk pencoretan perkawinannya juga oleh negara. Karena biar jelas, nanti kalau ada harta yang dihasilkan dalam perkawinan itu ketahuan punya suami berapa, punya istri berapa, anak-anak apa halnya, terus apalagi yang bisa diperoleh oleh anak-anak, makanya harus dicatat. Karena kalau tidak dibagi dari hak istri, hak anak, hak suami, kemudian ribut, nah bingung, makanya istilah negara perlu hadir
dalam pencatatan perkawinan. Nah, di Indonesia juga tadi seperti saya sampaikan tidak menolak nikah siri. Siri itu rahasia, sirun. Boleh, silakan nikah siri. Bukan silakan, maksudnya negara tidak mencabut tangan. Tapi kalau ada urusan dengan hukum, harus dicatat juga. Jadi pilihan mana? Mau nikah yang dicatat di KUA, yang Pak Ketua DKM kita masternya itu, atau kita mau nikah siri bermasalah baru kita pusing. Tapi kalau yang nikah siri pun silakan. Masih ada mekanismenya di hukum Islam di Indonesia, di hukum keluarga di Indonesia. Ada namanya isbat nikah. Tapi isbat nikah itu bukan KUA. Isbat nikah itu datang ke pengadilan, sidang. Ya, sekali dua kali sidang. Teman-teman, kalau sidang orang selatan ini sidang di pengadilan agama 3 raksa. Pakai motor 1 jam di sini. Harus bawa saksi, bukti dan lain-lain. Orang isbat nikah karena dia nikah siri itu ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia mau cerai. Orang yang nikah siri tapi pengen cerai agar statusnya tegas, jelas perceraiannya, dia ke pengadilan. Sebelum cerai pengadilan, dia harus sidang isbat dulu. Dia meminta disahkan oleh pengadilan kalau dia udah kawin. Jadi isbat dulu baru cerai. Bisa berurutannya langsung isbat, setelah sidang isbat, sidang cerai. Dan itu bisa beberapa kali sidang. Yang kemudian yang kedua, orang bisa disebut setelah selain itu adalah bukti pernikahan hilang, bukti perkawinan hilang, akta nikahnya hilang, catatan hilang segala macam. Tapi karena kebutuhan administrasi kependudukan mungkin, jadi buku nikah nggak ada, catatan nikah mungkin rusak segala macam, dia nggak bisa minta duplikatnya. Sidang lagi di pengadilan, isbat nikah, minta ditetapkan lagi bahwa betul mereka suami istri. Mungkin mereka berusaha nanti mau KPR, mau apa segala macam. Nah itu saya sebut dengan gigi di Indonesia begitu. Kenapa harus dicatat perkawinan itu? Atau bisa juga karena ragu sah atau tidaknya syarat perkawinan. Saudara, jangan-jangan wali tua kemarin tidak benar. Jangan-jangan wali tua kemarin itu bukan orang yang berhak. Jangan-jangan yang saya bilang wali hakim ternyata tidak memenuhi ketentuan hakim wali menurut ketentuan hukum Islam. Kemudian bisa juga orang nikah sudah lama, tapi mau bagi waris, mau bagi harta gono ini, dia bingung untuk memastikan dia istri atau suaminya gimana. Padahal kan dia dapat harta gono ini setengahnya, terus anak-anaknya nasib gimana, padahal nikah siri. Sedangkan untuk memecah sertifikat, untuk bagi-bagi mobil, kemudian saham segala macam, butuh kepastian mereka adalah ahli waris yang sah. Nah, padahal mereka nikah siri. Nah, yang kayak gitu harus isbat dulu. Isbat lagi dia, sidang di pengadilan, benar mereka suami istri, ditetapkan sebagai suami istri. Karena mereka suami istri, ketika bagi waris, kalau orang udah meninggal, orang udah meninggal boleh diisbat nikah. Meninggal, bagi waris, dikasih ternyata susah dibagi. Ahli warisnya bisa mengajukan isbat. Salah satu yang tersisa boleh mengajukan isbat. Nah, setelah ada putusan pengadilan betul mereka ini telah menikah dan disahkan oleh isbat nikah, maka hak-hak waris masing-masing dari keluarga boleh dibagi sesuai dengan ketentuan Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isbat. Nah, sama tadi kalau isbat nikah saja harus dicatat, maka cerai itu harus dicatat. Nah, cerai ini banyak orang yang bilang talak 1, talak 2, talak 3. Talak itu pada prinsipnya menurut kompilasi hukum Islam, menurut hukum keluarga di Indonesia harus dicatatkan juga. Sahnya itu kalau di muka persidangan, di muka pengadilan. Karena kalau nggak ada keputusan pengadilan terhadap perceraian, maka dianggap tidak pernah bercerai. Efeknya kalau tidak dicatat, satu, dia salah satu di antara suami istri ini dianggap tidak sah kalau mau kawin lagi.
karena dia masih terikat dengan perkawinan yang sah. Kalau masih ngotot kawin padahal masih terikat perkawinan yang sah, maka kalau ada masalah orang tersebut bisa dilaporkan, bisa kena pidana karena dianggap masih kawin padahal dia udah bilang talak 3 kali, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau itu kalau pakai masker nggak kelihatan. Hidungnya loh. Ya, saya tadi tapi kalau dibuka ini kalau ngopinya tuh kayak ngopinya tuh kecil. Nah jadi gitu, tempat orang cerai pun harus dicatat. Karena mau bagi waris, mau bagi harta ini harus jelas dia masih terikat perkawinan atau enggak. Makanya harus dicatat. Bukan cuma cerai, rujuk pun harus dicatat. Kalau udah nikah rujuk. Nah kalau itu untuk orang-orang di pondok aren nyatanya ke Pak Ustadz kita ke KUA. Orang rujuk itu harus dicatatkan di KUA, ada namanya akta rujuk. Jadi kawin dicatat di KUA, cerai melalui putusan pengadilan yang nanti dilaporkan ke KUA, rujuk ke KUA. Itu harus pilih. Tapi efeknya tadi ke hak istri, hak suami, hak anak atau hak ahli waris lainnya. Itulah di antara beberapa hal terkait pencatatan. Kemudian kalau masalah pinang-meminang nih bebas saja kalau ada ke Indonesia. Belum ada ikatan, jadi boleh-boleh saja orang mau minang orang tapi pinang orang lain. Kemudian umur perkawinan. Ini kadang-kadang kalau kita di kampung-kampung itu banyak yang nikah muda. Dalam usia perkawinan di Indonesia ada batasannya. Istri 16 tahun minimal, laki-laki 19 tahun. Kalau dalam fikih yang umumkan yang penting diatur balik. Tapi tidak bisa diatur angkanya. Kenapa diatur dalam fikih Indonesia? Kenapa diatur dalam hukum nasional Indonesia? Karena kita punya banyak instrumen hukum lainnya, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ada juga KUHP. Jadi kalau ada orang yang mengawini anak di bawah umur 16 tahun, dia bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak, pedofilia. Itu kalau mungkin 16 tahun. Tapi ada juga anak saya itu 16 tahun, tapi memang dia sudah sepertinya sudah ambil balik, sudah segala macam. Boleh juga. Tapi ada caranya. Caranya namanya minta dispensasi nikah ke pengadilan, mengajukan dispensasi. Nanti hakim akan meriksa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli segala macam bahwa walaupun anak ini baru 16 tahun atau yang cowok belum 19 tahun, tapi secara biologis, secara kemampuan memang. Nah kalau ada putusan pengadilan itu bebas, boleh. Tapi kalau belum ada, ya hati-hati dikit lah. Nah ini tujuan fikih ini adalah menjaga kita agar kita jangan sampai kena permasalahan. Akibat kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu tindakan-tindakan agama. Yang nikah ini kan nikah sunnah. Kan itu kalimat nikah itu sunnah. Jadi ini agak-agak mirip mochi, jadi agak-agak sebagainya mochi. Nah, kemudian tentang perkawinan, kalau di Indonesia ini kan ada di salah satu perkawinan kan ada wali. Wali itu pada prinsipnya saudara laki-laki yang perempuan, ini kan perempuan. Baik itu garis ke atas, bapak atau paman dan lain atau juga saudara-saudara laki-laki. Tapi di kita ada beberapa alasan kadang
tidak bisa dilakukan ini. Ada yang keluarganya menolak pernikahan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan calonnya, jadi gak ada yang menjadi wali. Atau ada juga keluarga tersebut gak mau bicara, menanggung segala macam, ada sebab-sebab kesehatan atau aspek-aspek teknis lainnya yang tidak bisa menjadi wali. Atau bisa jadi juga keluarganya tinggal jauh, tinggal di Rusia, tinggal di Ukraina, tapi anaknya cewek orang Indonesia, ya atau orang asing yang kemudian mualaf dengan nikah. Mana? Nggak ada nih. Bapak tua nggak ada, paman saudara kami nggak ada. Nah, kalau untuk itu kita bisa minta wali hakim. Kalau wali jadi kalau udah nggak ada semua bisa minta wali hakim. Wali hakim itu juga minta permohonan perwalian ke pengadilan sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks sekarang sudah bisa lebih sederhana, bisa mengajukan ke petugas yang hadir. Tapi sebenarnya dalam konteks administrasi perkawinan kita bisa, harus putusan hakim. Jadi tidak bisa asal mewalikan. Kalau ada yang memaksa-maksa mewalikan tanpa ketentuan hukum, itu masalahnya kenapa tadi di Indonesia. Karena buku kawin, buku nikah itu kalau dalam bahasa hukumnya itu akta otentik, akta yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang bertugas untuk itu. Ustaz kita ini adalah pejabat negara yang tulisannya itu isi apa yang dia tulis tidak boleh ada kesalahan sedikit. Nah, petugas perkawinan itu kadang-kadang tidak ada yang salah tulisnya. Tapi ada pihak-pihak yang ngaku-ngaku wali yang sah. Ada pihak-pihak ngaku orang tua yang sah. Nah, orang-orang yang ngaku-ngaku kepada petugas perkawinan, kemudian petugas mau tidak mau mencarikan perkawinan, maka orang-orang tersebut diberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan itu bisa juga pidananya cukup jelas. Itu masih kita banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian untuk saksi masih kayak klasik, saksi dalam perkawinan itu harus hadir langsung. Kemudian kita bisa pakai ijab kabul. Ijab kabul itu walaupun sekarang online, kalau dalam kompilasi umat Islam, dalam inti Indonesia tersebut itu bisa diwakilkan. Itu diatur diatur dalam kompilasi umat Islam. Tapi tentu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat melalui. Nah, kemudian masih ini kan beberapa problem dari masyarakat. Ada orang nanya, nah, kalau dalam akad itu mahar harus disebut apa enggak? Dalam ketentuan kita mahar itu enggak apa? Kalaupun tidak disebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Jadi lalai jenis dan jumlahnya tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Kemudian kalau tentang apa sebab-sebab seseorang dilarang menikah, larangan pernikahan wanita dengan pria itu kan di video yang umum sama, misalnya terkait dengan apa dia nggak boleh menikahi saudara kandungnya, ada kerabat semenda, atau juga nggak boleh menikahi saudara sesusuan. Ada kalau saudara sesusuan ini ada akibat. Jadi nggak usah terlalu jauh juga dari. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang melarang, kita terlarang menikahi seorang itu karena alasan nasab, hubungan darah, hubungan semeda, atau karena sesusuan itu dia
antara laki-laki dan perempuan itu pernah disusui oleh orang yang sama. Dalam beberapa nomenklatur fikih Islam, untuk membuktikan seseorang itu sepersusuan apa tidak, sebagian ulama fikih menyebutkan cukup dibuktikan oleh orang memberikan susu kepada orang tersebut. Dia bilang, kalian nggak bisa nikah karena dua-duanya kalian pernah saya berikan susu. Kalau berdua sepersusuan itu, maka dia tidak bisa menikah. Itu dalam sebagian nomenklatur fikih Islam bermasa. Tapi kalau kemudian di masa-masa modern di beberapa masa Syafi'i atau masa Syafi'i di Indonesia itu saudara persusuan itu kalau tidak diterima maka akan dibuktikan oleh minimal 2 orang saksi. Nah, kemudian kita bicara tentang perjanjian perkawinan ini. Ya, ini saya pancing saja. Kalau ada yang mau tanya aja nggak apa-apa. Barangkali ada yang masih saya bisa ingat jawabannya. Kita di Indonesia, ya mungkin kalau dalam nomenklatur fikih Islam secara umum tidak dikenal namanya perjanjian perkawinan. Secara umum. Tapi di Indonesia mungkin kalau Pak Ustadz kita sering memimpin akad akan bertanya ada perjanjian pernikahan, itu sudah biasa kalau dalam Indonesia. Nah, kita bicara manfaatnya dulu. Manfaat orang perjanjian pernikahan macam-macam. Pertama terkait harta benda. Kalau terkait kewajiban terhadap anak, terhadap istri itu tidak bisa diperjanjikan, itu kewajiban. Tapi kalau harta benda boleh diatur dalam perjanjian pernikahan. Prinsipnya perjanjian pernikahan itu dibuat sebelum nikah, itu prinsip. Tapi kemudian perkembangan terbaru sejak tahun 2019, perjanjian pernikahan itu bisa dibuat pada masa perkawinan. Perjanjian orang itu, bisnismen itu kadang-kadang aktivitas bisnisnya itu kadang-kadang menyebabkan bangkrutnya si suami atau istri berbisnis. Nah, kalau bangkrut salah satunya dalam berbisnis, kemudian diperkarakan dalam sidang pailit, maka seluruh harta kecuali alat masak dan pakaian keseharian bisa disita, termasuk punya harta-harta anak, harta-harta istri bisa disita. Kalau orang bangkrut dan sudah di PKPU benar kewajiban membayar utang di pengadilan, kemudian dinyatakan pailit juga bisa disita semua itu. Tinggal pakaian yang biasa dipakai dan alat masak yang tidak bisa disita. Makanya sebagai bisnismen memisahkan harta masing-masing. Itu menggunakan ketika mereka menikah, menjelang menikah, mereka membuat perjanjian pranikah pemisahan harta. Jadi harta atas nama istri milik istri, harta atas nama suami milik suami. Jadi kalau suami dinyatakan bangkrut atau pailit, harta istri nggak bisa disita. Itu salah satu tujuan orang membuat perjanjian pranikah. Ada juga yang kedua, orang membuat perjanjian pranikah karena alasan dia menikah dengan orang asing. Orang asing itu kalau beli aset, rumah, tanah, atau benda tidak bergerak, dia nggak bisa punya sertifikat hak milik. HGB pun bermasalah. Nah, ketika terjadi perkawinan dengan orang Indonesia, maka dia orang Indonesia ini juga akhirnya juga tidak bisa punya barang yang hak milik atau HGB, karena itu barang yang dibelikan jadi harta bersama. Nah, salah satunya orang asing, jadi tidak bisa membeli sesuatu menjadi hak milik. Maka kadang-kadang orang yang menikah dengan orang asing membuat pemisahan harta. Jadi ketika mau beli rumah, beli tanah, ketika dipisah harta, maka menggunakan nama yang orang Indonesia, bisa istri, bisa suami. Nah, itu salah satu fungsi tujuan dalam perjanjian pernikahan. Tapi ada juga yang perjanjian pernikahannya alasan-alasannya karena keluarga kaya, calon tua ini ya pas-pasan, atau ada orang karena dia rendah diri, udah kita
Begitu jadi pernikahan keluarga lu kaya, gua kamu diangkat ambil harta, bisa juga. Tapi secara umum kalau dalam fikih ada dua arus besar terhadap harta itu. Ada yang asal nikah nggak boleh ada perjanjian apapun, harta lu gabung. Tapi ada lagi yang paling besar, pendapat paling besar adalah harta itu tetap masing-masing. Yaitu boleh pilihan mazhab. Tapi itu tadi ketika ada problem hukum di Indonesia yang nggak bisa begitu, harus jelas ini harta siapa, siapa yang punya hak atas harta-harta tersebut. Kalau di Indonesia kalau ada nikah, maka harta yang dibawa sebelum nikah disebut dengan harta bawaan, yang dihasilkan pada masa perkawinan disebut harta bersama. Nah, kalau harta bawaan tidak bisa dibagi ketika bercerai, kalau harta bersama, harta yang diperoleh pada masa perkawinan, baik didapat dari penghasilan suami atau penghasilan istri, itu dicampur milik bareng-bareng. Nanti siapapun yang dapat itu barang dari penghasilan siapapun, kalau terjadi perpisahan harus bagi uang. Walaupun istri kerjaannya cuma di rumah bersihkan segala macam, cuma di rumah, ya rumah itu kerjanya kan membersihkan, merawat rumah segala macam dan berat. Jadi dalam konteks Indonesia, fikih Indonesia dalam kompilasi Islam, harta yang diperoleh pada masa perkawinan itu adalah harta bersama. Ketika terjadi perpisahan, perceraian, maka harus dibagi dua. Kalau terjadi perceraian karena meninggal salah satunya, karena kematian salah satunya, maka diambil setengahnya dulu buat yang masih hidup. Itu namanya harta warisan ini. Yang setengahnya lagi baru dibagi waris. Bagi waris istrinya dapat, anaknya dapat, atau ahli waris yang lainnya dapat. Itu yang dimaksud dalam konteks ini harta bersama. Nah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Beristri lebih dari seorang. Beristri lebih dari seorang itu juga banyak akibat hukumnya. Makanya diatur dalam ijma ulama nasional Indonesia ini, diatur dalam kompilasi Islam. Jadi untuk menikah lebih dari seorang, kalau dalam bahasa Guyon itu ada dua cara. Satu, minta izin istri yang pertama. Yang kedua, minta maaf sama istri yang pertama. Minta maafnya udah menikah duluan, mama. Jadi kita minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin itu sebelum, kalau minta maaf itu udah kejadian. Tapi itu boleh. Negara tidak melarang, agama tidak melarang menikah dari seorang. Untuk laki-laki maksudnya. Itu permohonannya juga secara lisan atau secara konsep. Ini serius. Berat. Ya itu tadi masalahnya. Bapak masuk memulai pintu minta izin, awalnya minta maaf. Kalau minta maaf terjadi baru mama tidak lagi. Izin menikah lagi itu harus oleh pengadilan. Walaupun istri udah setuju, bilang di rumah udah setuju, tapi istri harus hadir ke pengadilan dan menyampaikan di muka hakim bahwa dia setuju. Selain persetujuan istri juga ada syarat-syarat kemampuan dan lain-lain. Tapi yang paling berat dia persetujuan istri. Walaupun istri di rumah udah teriak-teriak setuju. Tapi kalau dia nggak datang ke pengadilan, masalah juga ya. Harus bisa bawa ke pengadilan. Kalau nggak setuju gimana? Kalau nggak setuju, Kan ada bagian hak itu juga kan? maka Islam masih menghormati hak suami untuk menikah lebih dari satu orang. Apa kita maaf ya? Tanpa maaf, Bisa. bisa. Apa nanya mulu? Kayaknya arahnya ke sana kalau RT itu. Negara atau pemerintah tetap bisa memberikan izin itu, tapi walaupun istri menolak, ada beberapa syarat, misalnya ada syarat istri yang tidak mampu karena kondisi tertentu boleh. Hakim bisa mempertimbangkan, yang penting bisa dibuktikan alasan-alasan terpenuhi. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam
penjelasan Islam tentang alasan bisa memberikan walaupun istri nggak setuju. Di antaranya masalah istri ada cacat yang sesuai sepuka, kemudian tidak bisa memberikan keturunan, kemudian tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Atau bila mendadak boleh Pak ya? Istri bila mendadak. Semakin bisa dibuktikan kita. Kemudian kita nih kalau ada istri dan tidak memberikan persetujuan tetap bisa menetapkan izin, pengadilan bisa memberikan penetapan itu sepanjang ada alasan-alasannya. Itu kalau kita istri. Kayaknya harus cepat-cepat dipindahkan ke bawah kalau banyak alasannya. Kemudian kita bicara tentang ada lagi di Indonesia ini kita bisa melakukan pencegahan perkawinan. Di orang mau kawin karena menurut kita tidak punya alasan hukum yang cukup baik, dia bisa dicegah perkawinan. Yang yang bisa dicegah itu misalnya kita mengetahui bahwa yang mau nikah ini ternyata terikat perkawinan dengan yang lain. Kita bisa mengajukan ke pengadilan, mohon pengadilan ditetapkan ini nggak bisa nikah karena melalui proses sidang bisa dibuktikan bisa terikat perkawinan ini. Satu, orang bisa dicegah perkawinannya karena nanti ada putusan pengadilan ya. Ada putusan menyatakan perkawinan si A tidak berlangsungkan dicegah karena sebab. Nah di antara itu pernah ada orang mengajukan pencegahan perkawinan karena bapaknya nggak setuju. Ada. Menurut bapaknya anak itu belum sampai umur. Jadi anak itu mengaku umurnya pada umur tertentu, tapi menurut bapaknya dan bisa dibuktikan oleh dokumen-dokumen kependudukan dia belum cukup umur. Itu bisa dicegah perkawinan. Selain pencegahan perkawinan ada lagi namanya pembatalan perkawinan. Jadi kalau ada orang yang kita ketahui menikah tapi tidak terpenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana hukum Islam atau negara tentang hukum Islam, bisa kita ajukan pembatalan perkawinan. Misalnya kita ada wali palsu atau syarat dan hukum perkawinan tidak terpenuhi. Sepanjang itu bisa dibuktikan, maka dalam hukum Islam di Indonesia bisa diajukan pembatalan perkawinan. Nah, tadi kita masuk balik lagi tentang harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan, mau itu dihasilkan oleh penghasil suami ke, penghasilan istri ke, itu harta bersama. Harta bersama itu kalau terjadi perceraian maka dibagi dua, kalau terjadi kematian salah satunya maka setengahnya diambil dulu oleh yang masih hidup, setengahnya baru dibagi waris. Itu harta kekayaan dalam perkawinan. Harta bersama itu tadi bisa dalam konteks harta bersama dalam arti positif, juga bisa bermakna harta bersama dalam arti negatif. Negatif itu nilainya. Jadi bisa aja orang bercerai ada harta bersamanya berupa rumah, tanah, mobil atau segala macam. Ada juga orang nikah harta bersama itu berupa hutang dengan bank, hutang dengan si A, hutang dengan si B, hutang dengan si C. Maka itu juga adalah harta bersama. Kalau terjadi perceraian dibagi rata, bagi dua, atau kalau terjadi kematian maka harus ditanggung oleh ahli warisnya. Jadi si pewaris meninggalkan hutang, maka ahli waris masing-masing sesuai bagiannya harus membayar hutang. Urusan cara menghitungnya tinggal dihitung masing-masing. Kemudian tentang anak yang lahir di luar perkawinan. Anak luar perkawinan itu ya kadang-kadang dia udah siri, nikahnya siri, keburu punya anak belum isbat. Nah, anak itu dianggap anak lahir di luar perkawinan, nasabnya ke ibunya. Jadi kalau kemudian anak tersebut membuat akta kelahiran, maka dia cuma bilnya ke ibu. Karena kalau membuat bil ke bapaknya, maka antara bapak dan ibunya itu harus ada perkawinan yang sah yang diakui oleh negara. Kalau nggak ada dokumennya, nggak ada
nikahnya itu anaknya grogi. Sehingga berikut dampak-dampak hukum lainnya. Tapi dalam perkembangan hukum sekitar tahun 2000-an kemarin boleh diminta ke pengadilan anak yang di luar perkawinan tersebut sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan bisa diakui sebagai anak sah. Tapi itu hanya berlaku untuk kepentingan hukum negara terkait hal-hal formil, misalnya aspek-aspek kependudukan atau aspek-aspek material di luar aspek agama. Jadi kalau bicara tentang putusnya perkawinan, ya nggak sulit juga ya, karena forumnya terbilang alasan-alasan perceraian itu banyak sekali, tapi banyak di kita ini alasan perceraian itu kan aneh. Ada yang alasannya KDRT. KDRT itu bukan alasan perceraian. KDRT dalam artian tidak dibuktikan. Kalau ada perceraian karena alasan KDRT, maka dia harus dibuktikan dulu oleh putusan pengadilan. Ada apa KDRT-nya? Harus ada putusan pengadilan. Visum itu kan sebagai alat bukti untuk di pengadilan. Kalau nggak ada itu, maka putusnya perceraian tidak bisa dikabulkan. Harus ada putusan pengadilan bahwa terjadi KDRT. Vonisnya harus jelas. Kemudian ada salah lain kan banyak penjara 5 tahun sama. Itu harus dibuktikan melalui putusan pengadilan. Ustaz, itu kalau saya KDRT ini lebih idealnya apakah KDRT yang dilakukan oleh suami atau KDRT kepada istri yang bisa membuat ini apa? Suami mengenai istri atau istri dari suami bisa melakukan pengadilan. Apa istri aja yang istri itu? KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu secara umum kan ada 3: suami, istri, anak, atau yang keempat orang yang berada dalam keluarga itu. Jadi ada 3 komponen dalam KDRT. Di antara 4 ini kalau melakukan kekerasan maka disebut KDRT. Suami yang melakukan bisa KDRT, istri yang melakukan KDRT, anak yang melakukan kekerasan bisa KDRT, atau orang yang tinggal dalam rumah itu melakukan kekerasan bisa KDRT. Bentuk kekerasannya macam-macam. Bisa mukul, bisa nggak ngasih belanja, bisa nggak ngasih belanja padahal mampu maksudnya. Kemudian kalau ada orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya itu KDRT juga. Anaknya harus sekolah, tidak disekolahi. Anaknya harusnya makan, nggak kasih makan, itu KDRT juga. Atau belum putus perceraian, tapi sudah tinggal tidak serumah, tapi tidak diberikan nafkah kepada salah satunya anak, istri atau siapa itu yang menjadi kewajiban suami, itu KDRT. Banyak sekali KDRT. Itu disebutkan mengenai KDRT untuk sebuah keluarga. Kalau anak yang melakukan KDRT selalu orang tua, sekarang akan diceraikan. Apa? Cerai-ceraian. KDRT itu bukan beda dengan keluarga. KDRT itu pidana. Akibatnya bukan perceraian. Akibat dari KDRT adalah dipidana, diberikan sanksi secara umum itu sanksi penjara. Nah, putusan dipenjarakannya suami atau istri itu bisa jadi alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan. Itu KDRT. Isu yang berbeda, tapi menjadi alasan terjadinya perceraian. Kalau anak KDRT kekerasan orang tua itu ya hanya penjara saja. Untuk maaf ya, karena waktu nanti biar bisa bahwa perkawinan diselesaikan dulu, ada sisa jawab, baru ke bab mengenai apa ya, kata waris. Iya. Bab perkawinan dulu masih berapa lama lagi? Saya pakai cepet-cepetin aja dari yang mana. Di awal menyatakan bahwa kita kan ada 4 masalah.
Indonesia sendiri katanya mempunyai masalah sendiri. Pertanyaannya, dari keempat masalah itu memang tidak ada yang tertulis. Maksudnya hubungan kemana dari jalur yang dianut di Indonesia? Apakah tidak lengkap sehingga membuat masalah itu? Ya. Yang ditanyakan hal-hal yang sangat mendasar betul sekali. Bingung kenapa Indonesia ada ijma ulama nasional masalah populasi Islam. Ya. Dalam tanda kutip disebut dengan masalah Indonesia. Bukan berarti tidak diatur di 4 masalah atau banyak masalah lain. Sebagian besar ada di mazhab Syafi'i. Sebagian besar. Tapi ini karena permasalahan penyelesaian hukum keluarga, konflik keluarga itu di pengadilan agama, maka harus ada hukum yang bisa diakui oleh negara. Sebelum tahun 91, hukum keluarga kita ini ditangani pengadilan agama. Betul, itu masih di bawah Kementerian Agama, di bawah Departemen Agama. Hakim-hakim pada pengadilan agama itu wajib merujuk pada 13 kitab fikih yang diakui oleh Departemen Agama atau Pengadilan Agama pada waktu itu. Itu adalah kitab fikih ada 13 dan itu yang mentah-mentah digunakan oleh hakim. Nah, kemudian mulai tahun 85 karena ada kerumitan tersendiri kan 13 kitab itu kan ada beberapa masa yang berbeda. Jadi putusan pengadilan agama di wilayah Tangerang bisa saja berbeda dengan putusan pengadilan agama di Jakarta. Nah, belum di daerah-daerah lain. Untuk mengantisipasi itu, mulai tahun 85 pemerintah merumuskan penyusunan standarisasi hukum keluarga yang dipakai yang menjadi sebuah kompilasi hukum Islam. Kemudian tadinya kitab yang digunakan untuk menyusun 13 kitab, kemudian kompilasi hukum Islam itu kemudian merujuk pada 38 kitab. Jadi dari beberapa mazhab yang berurusan dengan mazhab Syafi'i sebenarnya tidak ada. Nah, kemudian beberapa alasan kemudian dipilih ketentuan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini tadi urusan kawin kita, urusan waris kita, urusan wakaf kita tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari negara. Masih ada irisan dengan negara. Urusan mencatatnya, urusan membaginya, urusan bersengketanya itu butuh instrumen negara, dan negara butuh kepastian hukum mana yang digunakan. Maka kemudian dikompilasilah dalam satu aturan tersendiri yang tetap ada sebagai besar menggunakan mazhab Syafi'i. Itu alasan kemudian muncul kompilasi hukum Islam atau ijma ulama nasional atau dalam bentuk asal Indonesia. Tapi tidak semua aspek fikih ditaruh di situ, tidak. Hanya beberapa hal aspek perkawinan, waris dan wakaf saja. Kemudian masuk tahun 2000-an, nambah satu lagi, ekonomi Islam yang mungkin minggu depan di Dr. Hasan Latif, dia pakar ekonomi Islam akan bicara ekonomi syariah, dan itu sama. Kompilasi ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia. Kalau mazhabnya banyak, tapi Indonesia mau tidak mau memilih salah satu cara hukum yang diatur dalam pedoman tersendiri. Udah jengkak ya? Gimana? Mesti berapa menit? Banyak. Ya, ini masalah penting Pak. Ini kesadaran akan hukum mengenai perkawinan itu kita harus paham. Lalu juga yang terjadi di keluarga kita ini, masih ada hubungan suami istri, tetapi sudah menghitung begitu dalam rumah diskusi mengenai harta yang dimiliki. Sudah ada Pak. Kemudian ketika pengantar urus siapa, hak pertama siapa, istri berapa, anak berapa, sudah dihitung sama dari sekarang. Jadi terutama istri yang menuntut dibandingkan pada saat sekarang ini sudah ada secara hukum. Makanya kita pun harus mengerti tentang hukum. Karena istri-istri itu sudah berdamping. Sekarang ini terjadi seperti itu. Cuma 2 tahun ini nggak saya selesai. Sebenarnya 2 tahun ke handle, kemarin lagi final ini. Kalau
kalau ini saya sebenarnya karena tetangga saya. Kalau kita tidak akan mengurus. Rumah tangga itu biasa-biasa aja. Karena kesadaran istri yang luar biasa tentang hukum, maka hak diambil. Sadar? Sadar? Satu dia. Membagi-bagi tadi. Iya. Membagi-bagi untuk kepentingan apa itu? Dan kepentingan salah satu diantaranya biar istri yang menuntut dibagikan hak pertama dibagi jumlah haknya berapa, hak istrinya berapa, hak ini berapa, anaknya berapa. Maka urus saja langsung sebagai pengantar pembuatan ke badan hukum terkait. Jadi itu saya Pembagian tidak kena alasan kematian salah satu, tidak kena alasan perceraian, tidak. Iya, dengan alasan itu persaingan nggak ada, masih berhubungan biasa-biasa aja kalian. Tapi yang tidak dulu ada kaitannya terkait dengan perceraian. Keluarga itu, Ya, itu bisa ya. sebelum masuk itu saya menjelaskan dulu dikit, ini sedikit lagi. Ini sedikit sekali. Kalau di pengadilan kita, kalau di hukum fikih, kita kan ada namanya macam-macam talak, kan ada talak 1, talak 2, talak 3, atau disebut talak wajib, talak baik sumber, talak baik kubro. Dan ada lagi talak sunni, talak rinci, macam-macam di konteks fikih. Tapi di Indonesia memang ada talak itu. Tapi kalau masuk ke pengadilan cuma ada 2 gitu. Memang ada ya talak yang karena lian, yang talak baik kubro. Kalau ada talak baik kubro itu nggak bisa kembali. Tapi kalau pengadilan kalau perceraian karena hal-hal itu saja cuma 2. Kalau istri yang mencuri, produknya itu talak baik subro. Kalau laki-laki yang mengajukan namanya talak roj'i. Mau dia berapa kali ditalak di pengadilan, talak roj'i lagi. Itu yang agak beda dengan hukum fikih yang terjadi di masa-masa yang umum. Dan itu tadi talak itu sah kalau di lokasi sidang pengadilan. Kalau sudah disetujui oleh hakim, kalau cuma di rumah-rumah doang, walau dalam konteks masa-masa kita itu kita ketahui, kamu beri syarat saja sebagian ulama bilang tidak talak. Kalau bahkan kalimat-kalimat sindiran saja menjadi jatuh talak. Ada lagi sebagian ulama yang bilang talak itu kalau sudah kalimat yang tegas dia menjatuhkan talak. Tapi kalau dalam konteks kompilasi Islam di Indonesia harus dibuka pengadilan, kata-kata jelas, kalimat-kalimat jelas, tata cara jelas. Nah itu tentang talak. Di Indonesia kalau di pengadilan secara cuma itu talak roj'i, talak roj'i kalau suami mengajukan paling subro, kalau istri mengajukan ada talak baik kubro, itu kalau kita talak 3. Masuk ke pertanyaan Pak Iwan. Sebuah keluarga dia tidak ada perceraian, tidak ada kematian salah satu dari anggota keluarga, tapi bagi-bagi harta. Pada prinsipnya tidak ada pemisahan itu, kecuali hibah. Hibah pun karena kita menggunakan sistem administrasi yang sangat baik di Indonesia, hibah harus dicatatkan. Hibah orang tua ke anak, hibah dari suami ke istri, hibah dari istri ke suami, itu tetap bisa menjadi, ketika meninggal salah satunya, tetap bisa menjadi waris. Hibah dari masing-masing tadi, jika tidak ada pencatatan yang baik, tidak ada saksi yang cukup baik, atau hibah di bawah tangan, apabila tidak bisa dibuktikan, ya tetap dibagi lagi. Tetap aja itu harta bersama, tetap aja itu harta waris. Jadi kemanfaatan dari bagi-bagi itu sebenarnya bukan tidak baik, tidak cukup banyak mengandung masalah, kecuali memang pembagian secara tegas menggunakan akta otentik, menggunakan akta otentik itu akta resmi, menggunakan akta notaris dan lain-lain. Itu mungkin bisa lebih kuat, tapi tetap saja kalau meninggal salah satunya, hibah itu jika ada yang mensengketakan tetap bisa dibagi lagi akhirnya konflik lagi.
Jadi sebenarnya hukum ini, kompilasi hukum Islam di Indonesia ini bisa saja kita tidak pakai, termasuk urusan perkawinan, termasuk urusan pembagian harta tadi, sepanjang tidak ada konflik. Tapi kalau ada konflik sedikit saja, maka pihak-pihak tersebut bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau di Islam pengadilan agama, maka penyelesaiannya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Di rumah itu sebenarnya bebas saja, menikah dan dicatat tidak ada masalah. Pembagian harta dari macam-macam ini sepanjang semua ikhlas tidak ada masalah. Waris dibagi dengan segala macam cara, bebas saja kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, masuk ke pengadilan, merujuk ke kompilasi hukum Islam ini, ke fikih Indonesia ini. Nah, itu di antara hukum perkawinan yang saya sampaikan pada hari ini. Masih ada sebenarnya masih ada bab-bab lain, terutama ada 2 bab lanjutan, bab kedua tentang hukum waris, kemudian hukum wakaf. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf lahir batin, tapi kalau masih ada gunanya silakan Pak Iwan. Silakan Pak Syarwan. Silakan. Beberapa waktu yang kemarin kita kan ada yang viral. Jadi ada perkawinan seorang perempuan memakai jilbab di gereja. Jadi saya tanyakan bagaimana hukum di Indonesia mengenai perkawinan antar agama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu juga ada viral untuk perkawinan sejenis. Ya, apakah di Indonesia diperkenankan? Terima kasih. Ya, yang viral bijak terakhir ya, perkawinan sejenis. Perkawinan itu menurut ketentuan baik hukum Islam, hukum agama maupun nasional, prinsipnya perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi ya kita dikasih ini boleh-boleh aja sepanjang sah menurut agamanya. Kalau yang kemudian masuk ke perkawinan versi negara yang KUA itu pencatatannya. Jadi bukan berarti kalau nggak tetap sah, tetap sah. Tapi kita butuh pencatatannya. Makanya pegawai pencatat nikah penghulu itu harus hadir karena dia harus menyaksikan terjadinya perkawinan itu. Nah, ya, oh ya, ya. Nah, itu yang viral nanti kita jawab. Yang pertama tentang pernikahan sejenis. Nah, sebagai besar agama yang saya tahu, dalam ajaran agama yang populer yang saya ketahui, tidak ada nomenklatur pernikahan sejenis secara umum ya, tapi ada sekte-sekte tertentu, tapi kan itu tidak ada di Indonesia. Karena prinsipnya perkawinan di Indonesia sebenarnya sebagai orang bilang masalah beda agama itu nggak terlalu penting, kata orang. Yang penting perkawinan itu beda kelamin, kata orang begitu. Karena kalau kelamin nggak ada gimana lagi. Nah sebenarnya kan tidak ada istilah hukum yang menyatakan bisa pernikahan sejenis, Pak. Karena pernikahan itu menurut ketentuan undang-undang perkawinan bisa sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama dan kepercayaan di Indonesia ini ada 6 agama dan kepercayaannya. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada ketentuan agama di antara agama resmi itu yang mengatur tentang pernikahan sejenis. Jadi sejauh ini di Indonesia tidak bisa. Kaitannya dengan yang viral kemarin, ada cewek berjilbab nikah di gereja. Itu ada 2 konteks. Pertama, saya juga mengkaji masalah itu, bukan mengkaji, mempelajari perkawinan yang terjadi. Itu perkawinan itu ternyata sudah dilaksanakan menurut hukum Islam sebelumnya. Kemudian ternyata mereka juga melakukan pernikahan versi non-muslim. Itu yang terjadi. Prinsipnya tidak Islam di Indonesia tidak ada istilah perkawinan beda agama tadi. Apa yang terjadi pada perkawinan yang viral pada waktu itu adalah pencatatannya. Mereka mengajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan karena pertimbangan hukum, saya membaca pertimbangan hukum majelisnya, akan tetapi karena pertimbangan tertentu, pembuktian tertentu, maka pengadilan mengesahkan
pencatatannya. Nah, kalau kemudian ini intrik-intrik orang hukum, kalau terjadi perbedaan kawin beda agama, di Indonesia tidak bisa. Ada intrik, ini intrik, bukan pelajaran di kelompok soal. Sebagai ilmu pengetahuan mungkin saya perlu sampaikan, tapi tidak untuk dipraktekkan. Pertama, agak ini jawabannya berbeda. Pertama, kalau memang terjadi perkawinan beda agama harus terjadi. Saya nggak tahu alasannya apa ya. Saya tetap belum bisa menerima terjadi perkawinan beda agama. Tapi dalam konteks itu, orang tersebut ya silakan kawinnya di luar negeri. Gimana? Di Indonesia nggak bisa itu loh. Bisa. Caranya kawin di luar negeri, datanglah ke Indonesia. Setelah keluar dari luar negeri, maka paling lambat 1 tahun setelah dia menikah dan datang ke Indonesia, dia harus mencatatkan catatan sipil. Nanti dia punya akta nikah. Tapi kalau yang Islam bukan menikah, tapi akta nikah tercatat resmi. Jadi aspek waris, aspek kewajiban suami istri, kewajiban terhadap anak mengikat. Tapi tadi nikahnya kalau di Indonesia, silakan nikah di luar negeri. Kemudian datang ke Indonesia, maka paling lambat 1 tahun setelah dia tiba ke Indonesia harus didaftarkan catatan sipil. Maka pernikahan beda agamanya dianggap sah secara pencatatan. Sah secara pencatatan. Tapi kalau dalam konteks agama, saya mengatakan dia tidak sah. Beda agama dalam konteks ekstrim, saya pahami tidak ada. Maka orang menikah beda agama, maka pandangan awam saya mengatakan itu adalah zina seumur hidup. Karena akad warisan sakal, ikatan yang kuat berlandaskan agama itu pernikahan. Ketika tidak berlandaskan agama, maka ya zina seumur hidup. Walaupun dicatat bisa, ya dicatat memang bisa. Nah, ya sedikit saya menyinggung bahwa perkawinan misalnya ada orang, oh tapi ini beda agama, agamanya non muslim, kemudian menikah, maka kan dia menikah secara versi tempat ibadahnya masing-masing, versi agamanya masing-masing. Kalau suami istri yang menikah itu kemudian dua-duanya mualaf menjadi muslim, maka pernikahan mereka yang dilakukan tidak dengan cara Islam itu. Mungkin walinya nggak benar, saksinya nggak jelas, nggak ada khutbah nikah, nggak ada segala macam itu. Maka dalam konteks Indonesia, bukan konteks Indonesia, dalam konteks fikih Syafi'i itu tetap diterima perkawinannya, dianggap sah. Sah dalam arti ketika masuk menjadi muslim, menjadi mualaf, maka perkawinannya tidak perlu diulang. Itu menurut mazhab Syafi'i. Setidaknya menurut Said Sadil, berbeda di Sunnah. Tapi kalau cuma satu yang masuk Islam, maka terpenuhilah syarat dia sebaiknya memisahkan, menceraikan yang non muslim, kecuali terpenuhi syarat perkawinan. Ya tadi laki-laki bisa menikahi perempuan ahli kitab. Jadi yang varian-varian itu kemudian mempengaruhi hak keperdataan, hak administrasi kita sebagai masyarakat Indonesia. Makanya tadi materi ini mungkin sering kita hadapi sehari-hari, tapi kalau kita lalai karena mempengaruhi aspek-aspek mendasar, kebutuhan mendasar kita dalam kehidupan di masyarakat. Demikian baik. Pak Ustaz, ini ada yang terjadi juga karena berdasarkan kejadian rumah tangga itu setelah dia Taurah Cahaya mengajukan ke pengadilan agama dan keluarlah sertifikat cerai tahap pertama. Karena sertifikat cerai ya. Kemudian perjalanan mungkin karena tidak tahannya gitu. Akhirnya belum masa itu belum habis, dia mensiasati untuk menikah siri, dan si pembuat surat nikah siri itu sebenarnya ada nggak sinkronisasi
antara pejabat hukum dengan si pembuat surat nikah siri. Ini kan kalau buat hukum bisa bagaimana ini? Sementara pejabat pemerintah dalam hal ini adalah hukum agama mengeluarkan sertifikat. Pak Kiai wajib surat, padahal itu belum berapa lama. Pak Kiai sah atau hukum negara yang sah atau bagaimana ini? Menurut syariat Islam maupun syariat daripada kombinasi antara hukum Islam dan negara Indonesia. Saya mau menyelaraskan bahasa dulu, bahasa pertanyaannya. Sertifikat perceraian tahap pertama itu nggak ada. Saya tahunya kalau sertifikat kan kita bisa gede itu bang. Nggak ada. Yang ada akta cerai. Akta cerai. Akta cerai. Akta cerai itu juga ada cerai pertama kedua kan. Kalau cerai aja. Artinya keluar akta cerai dari pengadilan. Tapi lembaran yang saya terima itu kan dari preskripsi. Kemudian surat itu berantem dulu. Nggak sengaja dibuang di tempat sampah. Kebetulan saya mau ngomongin. Tapi nama sertifikat cerai. Sertifikat cerai. Sertifikat cerai. Itu mengeluarkan pengadilan agama. Ya. Pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Apa ini modal dulu atau enggak? Buktinya ada sih Pak. Pertama, tidak ada namanya sertifikat Akta cerai atau sertifikat cerai? Kalau sertifikat kita ditaruh 3D itu Pak. Adanya akta cerai. Kemudian bikin apa ini? Nikah siri ya silakan saja nikah siri. Mungkin saya yang bilang kita bilang antara akte dengan sertifikat. Itu ada surat dari pengadilan agama. Jadi hanya ada akta cerai di dalam pengadilan agama. Jadi ya status hukumnya ya kayak akta cerai. Kalau mau dibatalkan ya masuk pengadilan rujuk tadi ya kalau ada yang lain. Tapi itu juga nanti ada akta rujuk. Jadi nggak bisa jadi nggak bisa. Makanya administrasi negaranya berlaku. Kalau untuk mereka nikah lagi, ya mungkin ada kiainya, mungkin salah-salahnya berlaku ya tak boleh. Ya boleh saja. Tapi ya sepanjang yang mereka berdua nggak ada konflik, nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan maka masuk ke pengadilan nikah siri atau tulisan tangan bahwa mereka itu nggak berlaku. Rigid itulah administrasi kita. Yang tertinggi ini akta, sama kayak tanah. Tanah itu yang paling tinggi ada tanah. Kalau ada namanya AJB, PBJB itu di bawah akta, di bawah sertifikat. Sama tadi kalau ada dokumen-dokumen di bawah selain akta, ya maka status hukumnya lebih lemah. Kecuali muncul akta rujuk. Akta rujuk itu pasti usia umur ini yang berbeda. Akta rujuk pasti setelah lewat masa cerai dan setelah lewat masa putusan pengadilan. Itu saya Yang mana? yang kayak luar itu tetap Sah. Ya mungkin secara hukum agama mungkin sah. Terpenuhi syarat kawin, ada ijab maupun calon pengantin pria, calon pengantin wanita, kemudian proses pernikahan sudah benar, bisa jadi sah. Tapi jika berkonflik, ya harus ada bukti yang jelas. Kalau mau dipastikan lewat pengadilan bahwa konfliknya diselesaikan perceraiannya, disebutkan lagi. Ya ini Pak Edi, repotnya. Jadi konfliknya itu bisa di ketua RT. Sampai istrinya suaminya tinggal dari Pak Kiai, istri tinggal dari pengadilan agama. Lebih kuat ya. Lebih kuat yang pengadilan agama. Tapi kalau kemudian istrinya mengaku terjadi pernikahan, jadi silakan pengakuan berdua dan itu karena tidak merugikan pihak lain. Akibat hukumnya pernikahan sendiri hanya mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau sudah terkait pembagian waris, kewajiban utang piutang, harus dibuktikan dulu bahwa betul telah terjadi pernikahan sah menurut ketentuan hukum negara. Demikian Pak. Ya. Baik, ada yang lagi. Ini lagi sebab Pak Suryo. Oh, berarti.
Sama dong. Berarti balik dulu. Ya. Biar lebih jelas ya bang. Kalau yang sudah pakat saya lebih jelas nggak nolak. Baik Pak Besar Badrul, mungkin pertanyaannya singkat aja. Tadi sudah terlalu serius nih, kalau saya sih pertanyaannya nggak serius nih Pak Badrul. Karena tadi saya udah nanya, ini Pak Surya juga udah nanya, ini pikirannya sama Pak. Baik, tadi ada nikah yang disahkan oleh negara dan juga sertifikat siri. Pertanyaan saya sih singkat aja, kalau kita menikahkan seorang janda, janda itu tapi ada kan janda muda dan janda tua ya, tapi tua itu masih mantap. Nah pertanyaan saya, kalau janda tua itu kita nikahi, tapi kalau di tua kan pasti di mana bos ya, nggak tidak punya anak lagi. Nah, apakah itu dapat harta waris dari kita seorang yang nikahi? Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya bagus itu. Oke, Pak Sadadul mau dijawab dengan detail ke pertanyaan tadi. Terima kasih. Saya ingin menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama terkait dengan usia minimal perkawinan. Kalau tadi disebutkan minimal 16 tahun untuk perempuan, laki-laki itu 19 tahun, tapi dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan nomor 19 tahun 2019 itu menjadi usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Kurang dari itu harus melakukan dispensasi sama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pernikahan, pencatatan pernikahan campuran yang dilakukan di luar negeri yang sudah terjadi ketika mengajukan pernikahan, ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA itu tidak bisa, ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena tetap akan kembali kepada aturan hukum asalnya, itu akan dilihat apakah agama dari suami istri itu sama atau tidak. Maka harus melampirkan bukti mu'alamnya kalau memang yang salah satunya dia non-muslim, kecuali kalau misalnya dilakukan pencatatan itu di catatan sipil, itu saya kurang tahu. Kemudian untuk yang pertanyaan sebetulnya ya ini mewakili pertanyaan Pak Suryo, kalau misalnya buku nikahnya itu hilang, apa yang harus dilakukan supaya kita punya buku nikah? Apa nikah lagi atau gimana? Itu saya. Terima kasih. Pak Surya masih sekali. Pak Surya ini pelatih tenis meja. Itu saya kan agama Islam. Pernikahan itu antara teman saya itu sah atau saya pribadi sebagai Islam itu saya merasa rasa dosa. Itu hukumnya apa Pak Ustaz? Jadi sekian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang Pak dari guru kita Pak Jatoni, kalau ada pernikahan, nikah kedua ya, ada nikah, apakah dapat waris? Pada prinsipnya orang
sebab orang dapat waris itu kan ada dalil urut, ada dalil arham. Karena sebab nasab atau sebab perkawinan. Kalau dia terikat dengan perkawinan pada saat meninggalnya suami atau istri, maka tetap dapat waris. Mungkin yang membedakan adalah harta gunung ini. Harta gunung ini yang orang yang menikah kemudian itu bisa jadi berbeda dengan harta gunung ini istri yang pertama. Karena istri pertama itu harta gunung ini dihitung dari mereka pertama kali nikah sampai meninggal. Kalau istri kedua harta gunung ini dihitung dari mereka menikah sampai meninggal. Jadi bisa jadi jumlah perbedaan antara istri pertama dan istri kedua terkait harta gunung ini. Tapi terkait waris sama. Jadi sekarang dia terikat dengan perkawinan maka dia tetap dapat waris. Karena waris sebabnya dua, dalil urut, dalil arham. Sebab pernikahan atau sebab nasab. Jadi tetap dapat waris. Kemudian dari Pak Ustaz kita tadi betul ada perubahan undang-undang distandarisasi jadi 19 tahun. Saya lupa itu. Kemudian terkait pencatatan perkawinan, belum disampaikan kalau di luar negeri, kalau orang menikah Islam, daftarnya nanti beberapa tahun setelah di Indonesia, hampir pasti dikawal. Tapi kalau seperti pertanyaan tadi, demikian di agama, maka silakan menikah di luar negeri, silakan di luar negeri, datang ke Indonesia, maka paling lambat 1 tahun kemudian datanglah ke catatan sipil. Sepanjang dokumen pernikahan di sananya benar menurut negara tempat dalam pernikahan, maka catatan sipil akan mengeluarkan akta nikah versi catatan sipil. Tapi untuk yang non-muslim atau perkawinan campur beda. Kemudian untuk buku nikah yang hilang, buku nikah yang hilang ini sebenarnya